Dalam perjalanan panjang sejarah manusia, akan ada satu ujian, bukan sekadar ujian harta, tahta, atau wanita. Ini adalah ujian terbesar, terberat, dan terdahsyat yang pernah dan akan dihadapi oleh umat manusia sejak Nabi Adam diciptakan hingga hari kiamat. Ini adalah fitnah kubra, fitnah terbesar, sebuah fitnah yang Nabi Muhammad SAW begitu khawatirkan menimpa umatnya. Sebuah fitnah yang puncaknya ditandai dengan keluarnya sesosok makhluk. Dia bukan jin, dia bukan iblis dalam wujud aslinya. Dia adalah seorang manusia dari Bani Adam. Namun dia adalah penipu ulung, pendusta agung yang namanya adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dalam video ini kita akan mengupas tuntas sedetail mungkin berdasarkan dalil-dalil yang sahih dan penjelasan para ulama. Siapa sesungguhnya Dajjal? Dari mana ia berasal? Mengapa kita sebagai umat Islam wajib meyakininya? Dan yang terpenting, bagaimana teror dan tipu dayanya akan menjerat manusia di akhir zaman? Ini bukan cerita fiksi, ini adalah bagian dari akidah kita. Maka luruskan niat, siapkan hati, mari kita selami kisah fitnah terbesar akhir zaman. Pertanyaan pertama yang mungkin muncul, mengapa kita harus repot-repot memikirkan sesuatu yang belum terjadi? Mengapa Dajjal begitu penting dalam Islam? Jawabannya, karena meyakini kemunculan Dajjal adalah bagian dari keimanan kita terhadap hari akhir. Ini bukan dongeng pengantar tidur, bukan pula teori konspirasi. Keberadaannya dikabarkan oleh lisan yang mulia Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir. Apa arti mutawatir? Artinya, hadis ini diriwayatkan oleh begitu banyak sahabat dari begitu banyak jalur sehingga mustahil mereka semua bersepakat untuk berdusta. Tapi tahukah kalian betapa seriusnya fitnah Dajjal ini? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Bayangkan, lebih besar dari fitnah Fir'aun, lebih besar dari Namrud, lebih besar dari perang dunia manapun. Bahkan saking dahsyatnya fitnah ini, Nabi kita bersabda, tidak ada seorang nabi pun melainkan ia telah memperingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah bahwa ia buta sebelah, sedangkan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Nabi Nuh alaihissalam memperingatkan kaumnya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua memperingatkan umat mereka tentang bahaya satu makhluk ini. Ini menunjukkan bahwa Dajjal adalah musuh bersama. Seluruh umat manusia beriman lintas generasi. Dan puncaknya, Nabi Muhammad tidak hanya memperingatkan, tapi juga memberikan kita vaksin pelindung. Beliau mengajarkan kita sebuah doa yang agung yang kita baca dalam setiap sholat kita di akhir tasyahud sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kita meminta perlindungan dari Dajjal di setiap sholat. Ini bukan perkara main-main. Ini adalah inti dari akidah eskatologi Islam. Lalu siapa Dajjal ini? Dari mana ia berasal? Apakah ia sudah lahir? Para ulama sepakat Dajjal adalah seorang manusia, laki-laki dari keturunan Adam, namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Mengapa disebut Al-Masih? Para ulama seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan ada dua kemungkinan makna. Pertama, Al-Masih artinya yang mengusap atau berkelana dari kata masaha, karena ia akan mengelilingi seluruh penjuru bumi dalam waktu singkat. Makna kedua, Al-Masih artinya yang terhapus atau cacat dari kata mamsuh. Ini merujuk pada ciri fisiknya yang paling menonjol, salah satu matanya terhapus atau cacat.
Sedangkan ad-dajjal berasal dari kata dajjala yang artinya menutupi, mencampur adukkan atau pendusta besar. Dia disebut dajjal karena dia menutupi kebenaran dengan kebatilan, menutupi kekafirannya dengan kesaktian yang menipu. Sekarang pertanyaan besar, di mana dia? Disinilah kita merujuk pada salah satu hadis terpanjang dan paling menakjubkan dalam Islam, yang dikenal sebagai hadis Al-Jassasah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Fatimah binti Qais yang mendengarkan langsung dari Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari adalah seorang Nasrani dari kabilah Lahem yang kemudian masuk Islam. Suatu hari ia berlayar bersama 30 orang lainnya. Badai besar mengombang-ambingkan kapal mereka selama sebulan penuh. Hingga akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau terpencil di lautan, arah barat atau timur. Saat mereka menjelajahi pulau itu, mereka bertemu dengan seekor makhluk berbulu sangat lebat. Saking lebatnya mereka tidak bisa membedakan mana depan dan mana belakangnya. Makhluk ini bisa berbicara. Mereka bertanya, "Siapa kamu?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Jassasah artinya mata-mata atau pencari berita. Makhluk itu tidak banyak bicara. Ia hanya berkata, "Pergilah kalian ke sebuah biara atau kuil di sana. Di dalam sana ada seorang pria yang sangat ingin mendengar kabar dari kalian." Tamim dan rombongannya pun pergi, dan di sanalah mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Seorang manusia dengan postur tubuh paling besar yang pernah mereka lihat, terikat dengan belenggu yang sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke lehernya, antara lutut dan mata kakinya terikat dengan besi. Sosok itu bertanya, "Dari mana kalian?" Mereka menjawab, "Dari Arab." Lalu sosok terbelenggu ini yang kita yakini adalah Dajjal mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci. Yang pertama, bagaimana kabar kebun kurma di Bashan, Palestina? Mereka menjawab, "Masih berbuah." Dajjal berkata, "Ketahuilah, hampir saja ia tidak akan berbuah lagi." Yang kedua, bagaimana kabar danau Tiberias di Palestina? Mereka menjawab, "Airnya masih penuh." Dajjal berkata, "Ketahuilah, hampir saja airnya akan habis atau kering." Yang ketiga, bagaimana kabar mata air Zugar di Syam? Mereka menjawab, "Airnya melimpah dan penduduk menggunakannya untuk bertani." Keempat dan pertanyaan terpenting, bagaimana kabar Nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad SAW? Mereka menjawab, "Beliau telah muncul di Mekah dan hijrah ke Madinah." Dajjal bertanya lagi, apakah orang-orang Arab memeranginya? Mereka menjawab, "Ya." Dajjal bertanya, apa yang dia lakukan terhadap mereka? Mereka menjawab, dia telah menang atas orang-orang Arab di sekitarnya dan mereka tunduk padanya. Saat mendengar itu, Dajjal berkata, dan ini bagian pentingnya, "Ketahuilah, adalah lebih baik bagi mereka untuk mengikutinya. Dan sekarang aku akan beritahu kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih Dajjal, dan aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Aku akan keluar dan berjalan di muka bumi. Tidak ada satupun kota, melainkan aku akan memasukinya dalam waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Thaibah atau Madinah. Keduanya diharamkan bagiku." Subhanallah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini mengkonfirmasi dua hal. Yang pertama, Dajjal adalah manusia. Yang kedua, dia sudah ada sejak zaman Nabi, hidup terbelenggu di sebuah pulau rahasia dan menunggu izin Allah untuk keluar. Rasulullah dengan kasih sayangnya tidak membiarkan kita buta. Beliau memberikan ciri-ciri fisik Dajjal dengan sangat detail, agar kita kaum beriman tidak tertipu. Berdasarkan hadis-hadis sahih, beginilah ciri-ciri Dajjal. Yang pertama, ia adalah seorang pemuda. Dia digambarkan berperawakan besar, kuat, dan berkulit kemerahan. 2. Rambut keriting lebat. Rambutnya keriting lebat seperti dahan pohon. Yang ketiga, mata kanan cacat atau buta. Ini ciri utamanya. Dalam riwayat Bukhari, Nabi bersabda, Dajjal itu buta mata kanannya, seakan-akan matanya seperti buah anggur yang menonjol terapung. Yang keempat, mata kiri. Ulama berbeda pendapat. Sebagian riwayat menyebut mata kirinya juga cacat, tertutup kulit tebal.
Intinya, kedua matanya cacat, namun yang paling jelas adalah mata kanannya yang buta dan menonjol. Yang kelima, tulisan kafir di dahinya. Ini adalah tanda paling absolut. Nabi bersabda, tertulis di antara kedua matanya atau di dahinya tulisan kafir, kafaro. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa membaca atau melek huruf maupun yang buta huruf. Subhanallah, ini adalah pembeda utama. Orang kafir dan munafik, walaupun dia seorang profesor linguistik, tidak akan bisa melihat tulisan itu. Tapi seorang mukmin, walau dia buta huruf, Allah akan berikan kemampuan untuk membacanya dengan basirah atau mata hati dan keimanannya. Keenam, ciri tambahan. Dia mandul, tidak memiliki keturunan. Ingat baik-baik ciri ini, karena saat dia keluar, dia akan mengaku sebagai Tuhan. Dan Nabi kita mengingatkan, ketahuilah, Tuhan kalian tidak buta sebelah. Cukup satu ciri ini untuk membantah seluruh kedustaannya. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Bagaimana Dajjal menipu miliaran manusia? Apa kekuatannya? Dia tidak datang di masa damai. Dia akan keluar di masa puncaknya kekacauan. Nabi bersabda, dia akan keluar di saat manusia dilanda perselisihan hebat dan kemarau panjang selama 3 tahun. Tahun pertama, langit menahan sepertiga hujan. Tahun kedua, menahan 2/3. Tahun ketiga, langit tidak hujan sama sekali, bumi kering kerontang. Di saat itulah saat manusia di puncak keputusasaan dan kelaparan, Dajjal muncul. Dia datang membawa istidraj. Ini bukan mukjizat, tapi tipu daya yang diizinkan Allah sebagai ujian. Apa saja fitnahnya? Pertama, fitnah surga dan neraka. Nabi bersabda, Dajjal akan membawa sesuatu yang terlihat seperti surga dan neraka. Dia akan membawa sungai air dan sungai api. Tapi Nabi memberi bocoran, apa yang Dajjal perlihatkan sebagai surga itu sesungguhnya adalah neraka. Dan apa yang ia perlihatkan sebagai neraka itu sesungguhnya adalah surganya. Bayangkan, kita sedang kehausan luar biasa. Dajjal menawarkan 2 sungai. Yang satu air jernih yaitu surga, yang satu api berkobar yaitu neraka. Secara naluri, kita akan memilih air. Tapi jika kita memilih airnya Dajjal, kita masuk ke nerakanya, yaitu kekafiran. Nabi berpesan, jika kalian melihatnya, maka pilihlah api yang ia bawa. Pejamkan mata kalian, tundukkan kepala, dan minumlah darinya, karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Ini adalah ujian iman melawan logika mata. 2. Lalu dia akan datang ke suatu kaum yang kelaparan. Dajjal berkata, apa pendapat kalian jika aku hidupkan ternakmu, aku turunkan hujan untukmu? Mereka berkata, tentu kami mau. Lalu Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Seketika itu juga. Lalu dia pergi ke kaum lain yang beriman. Dajjal berkata, akui aku sebagai Tuhan. Kaum beriman berkata, kami tidak mengakuimu. Engkau adalah Dajjal. Dajjal marah dan pergi. Apa yang terjadi? Esok paginya kaum beriman itu bangun. Seluruh harta, ternak, dan tanaman mereka musnah. Mereka jatuh miskin seketika. Nabi bersabda, reruntuhan harta bumi akan mengikutinya seperti segerombolan lebah atau raja lebah. Kemanapun dia pergi, emas, perak, dan kekayaan keluar dari tanah mengikutinya. 3. Bantuan setan dan jin. Dajjal tidak sendiri. Dia dibantu oleh pasukan setan. Dia akan datang kepada seorang pemuda Arab Badui. Dajjal berkata, maukah kau beriman kepadaku sebagai Tuhan, jika aku bisa menghidupkan kembali ayah dan ibumu yang sudah mati? Pemuda itu menjawab, tentu. Lalu Dajjal memerintahkan 2 setan untuk menjelma dalam wujud ayah dan ibu pemuda itu. Setan yang mirip orang tua itu berkata, wahai anakku, ikutilah dia.
Sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. Maka murtadlah pemuda itu. Yang keempat, fitnah terbesar, yaitu puncak istidraj. Fitnah ini akan menggetarkan iman. Dajjal akan memanggil seorang pemuda mukmin yang paling kuat imannya. Dajjal berkata, "Kau beriman kepadaku." Pemuda itu berkata, "Tidak, engkau adalah Dajjal yang diperingatkan Rasulullah." Dajjal marah, dia menyuruh pengikutnya memukuli pemuda itu. Lalu Dajjal mengambil gergaji. Dia membelah pemuda itu menjadi 2 bagian, dari kepala hingga kaki. Tubuhnya terpisah. Dajjal berjalan di antara 2 potongan tubuh itu, lalu dia berkata, "Bangkitlah." Dengan izin Allah sebagai ujian, pemuda itu bangkit hidup kembali. Dalam keadaan tersenyum, Dajjal dengan sombongnya bertanya, "Sekarang apakah kau beriman kepadaku?" Apa jawaban pemuda mukmin ini? "Demi Allah, hari ini aku semakin yakin dan semakin tahu bahwa engkaulah Dajjal." Dajjal murka, dia mencoba membunuh pemuda itu lagi, tapi Allah membuatnya tidak mampu. Allah telah melindungi pemuda itu. Nabi bersabda, pemuda itu adalah manusia dengan derajat kesyahidan tertinggi di sisi Allah. Yang kelima, kecepatan bergerak dan durasi. Dia akan ada di bumi selama 40 hari, tapi jangan senang dulu. Para sahabat bertanya, "Bagaimana 40 hari itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, 1 hari pertama lamanya seperti 1 tahun, 1 hari kedua lamanya seperti 1 bulan, 1 hari ketiga lamanya seperti 1 pekan, dan sisa hari-harinya yaitu 37 hari adalah seperti hari-hari kalian biasa. Nabi menggambarkan kecepatannya seperti hujan yang ditiup angin kencang. Dia menjelajahi bumi dengan kecepatan luar biasa. Lalu kapan dan di mana dia akan muncul? Nabi bersabda, Dajjal akan keluar dari arah timur, tepatnya dari sebuah tempat bernama Khurasan, yaitu wilayah Afghanistan atau Iran atau Asia Tengah saat ini, dari sebuah daerah Yahudi bernama Asbahan atau Isfahan. Pengikut utamanya yaitu garda depannya adalah 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Mereka memakai tayalisah atau semacam jubah khusus. Selain mereka, pengikutnya adalah orang-orang munafik, orang-orang awam yang jahil atau bodoh agama, orang-orang yang tertipu oleh fitnahnya, dan disebutkan banyak dari kalangan wanita karena mudah terpedaya. Dia akan menguasai dunia, setiap jengkal tanah akan diinjak kecuali 2 kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Setiap kali Dajjal mencoba masuk Makkah atau Madinah, di setiap gerbangnya telah dijaga oleh para malaikat dengan pedang terhunus. Dajjal tidak bisa masuk Madinah, dia hanya bisa berkemah di luar, di tanah yang bergaram. Saat itu kota Madinah akan berguncang atau gempa sebanyak 3 kali. Akibat guncangan itu, semua orang munafik, baik laki-laki dan perempuan, dan orang kafir yang bersembunyi di Madinah akan terpentar keluar dan lari bergabung dengan Dajjal. Madinah pun bersih dari kaum munafik. Dajjal terus bergerak ke barat menuju Syam, Palestina atau Suriah. Dia akan mengepung sisa-sisa kaum mukminin. Saat itu kaum muslimin sedang dipimpin oleh seorang lelaki salih yang kita kenal sebagai Al-Imam Al-Mahdi. Mereka terkepung kemungkinan besar di Damaskus atau di Baitul Maqdis, Yerusalem. Di saat kondisi paling genting, waktu itu adalah menjelang sholat subuh. Imam Mahdi sudah siap untuk menjadi imam. Tiba-tiba turunlah dari langit Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Beliau turun di atas menara putih di sebelah timur Damaskus. Beliau mengenakan 2 jubah berwarna kuning kunyit, meletakkan kedua tangannya di sayap 2 malaikat. Imam Mahdi akan mempersilahkan Nabi Isa menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak dan berkata, "Tidak, silahkan engkau yang menjadi imam. Sesungguhnya sholat ini didirikan untukmu. Ini adalah kemuliaan bagi umat Muhammad SAW." Setelah sholat subuh selesai, pintu gerbang dibuka.
Kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Dajjal. Saat Dajjal si pendusta melihat Nabi Isa, seketika itu juga Dajjal mulai meleleh. Ya, meleleh seperti garam yang larut di dalam air. Nabi Isa akan mengejarnya. Dajjal lari ketakutan. Nabi Isa terus mengejarnya sampai ke sebuah tempat di Palestina yang bernama Gerbang Lut, di dekat bandara Ben Gurion, Tel Aviv, Israel saat ini. Di Gerbang Lut itulah Nabi Isa berhasil menangkap Dajjal, dan dengan tombak di tangannya, Nabi Isa alaihissalam membunuh Al-Masih Ad-Dajjal, dan berakhirlah fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Kisah Dajjal bukanlah untuk menakut-nakuti. Kisah ini adalah untuk menguatkan iman. Fitnah Dajjal adalah fitnah syubhat dan syahwat keinginan duniawi. Dia menawarkan apa yang kita inginkan, makanan saat lapar, kekayaan saat miskin, kehidupan saat berduka. Apa yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri? Hari ini, saat ini juga. Dajjal memang belum keluar, tapi Dajjal-Dajjal kecil, yaitu para pendusta, pemutar balik fakta, penyesat akidah sudah ada di mana-mana. Rasulullah telah memberi kita resep perlindungannya. Jangan pernah tinggalkan doa di akhir sholat. Menghafal 10 ayat pertama atau terakhir surah Al-Kahfi. Nabi bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Mengapa Al-Kahfi? Karena di dalamnya ada kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik 2 kebun, kisah Musa dan Khidir, dan kisah Zulkarnain. Semua adalah inti dari fitnah Dajjal. Bacalah Al-Kahfi setiap hari Jumat, tinggal di Mekah atau Madinah jika mampu, karena 2 kota ini haram baginya. Menjauhinya ini yang terpenting. Nabi berpesan, barang siapa mendengar tentang Dajjal, hendaklah ia menjauh darinya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang mendatanginya dan ia mengira bahwa ia beriman. Namun kemudian ia akan mengikutinya karena syubhat atau kerancuan yang ia bangkitkan. Jangan penasaran, jangan ingin melihat Dajjal jika kita hidup di zamannya. Larilah ke gunung, bersembunyilah, karena iman kita belum tentu sekuat pemuda yang digergaji itu. Ini adalah pertarungan antara keyakinan pada yang gaib, yaitu Allah, yang terlihat nyata oleh mata, yaitu tipuan Dajjal. Semoga Allah memantapkan akidah kita, menjaga kita dan keluarga kita dari segala fitnah yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dan semoga Allah melindungi kita semua dari seburuk-buruk fitnah, yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Komen amin ya, semoga bermanfaat.